mulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya Yesus. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kami kepadamu. Karena betapa hebat, betapa luar biasanya Kau selalu memperdulikan setiap keadaan kami. Kau mengerti Tuhan segala apa yang kami butuhkan. Kau Tuhan Yesus yang hebat. Terima kasih Tuhan. Karena sebab itu Tuhan Yesus kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah kerinduan kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus beracara langkau dalam setiap kami. Oh Tuhan, jamah kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Sahabat
Tuhan kepadamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Sebab Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Raja kami ya Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, amin. Hosana, amin. Layak dipuji disembah, Kau yang berkuasa dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, amin. Haleluya. Hosana, layak di bumi disembah, Kau yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak di bumi disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang layak dipuji dan sembah, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan suara-suara kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kita pujikan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Hei, amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.
ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Lagu ini luar biasa ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku mau menari buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Amin. Berikan lambai tanganmu, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah lagi. Yang semangat ya lagu ini ya. Kita ulangi lagi. Bila roh Allah ada di dalamku. Amin. Di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Oh, betapa indahnya, amin. Dari janggut sampai ke harum. Amin, haleluya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapani kepala harum, dari janggut dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapani kepala harum, dari janggut dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapani kepala harum, dari janggut dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sangatlah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan
indahnya. Oh betapa indahnya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Kami buka ruang kesaksian bagi Bapak atau saudara-saudari yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan, atau mungkin menyanyikan pujian. Evan? Oh enggak. Kalau nggak ada, kita akan memberikan persembahan karena ini dipercepat karena ada pengajian, nah, seperti itu ya. Kita akan memberikan korban persembahan. Kami minta Evan untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Satu kesempatan kembali Engkau memberikan kepada setiap kami, untuk kami boleh mengambil yang terbaik di dalamnya. Datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami atas setiap kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, setiap pujian yang sudah kami naikkan, biarlah semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan, dan setiap kami mendapatkan berkat yang luar biasa. Sore hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, gerakan setiap hati kami untuk kami rela dengan tulus dan ikhlas untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini melalui berkat-berkat yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak pernah melihat bahwa setiap orang yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan mengalami sesuatu yang tidak baik. Bahkan ketika kami memberi, tingkap-tingkap langit sudah dicurahkan berkat-berkatnya untuk setiap kami. Mari Tuhan, kami siap untuk memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita pujikan setiap janji-Mu Tuhan ya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan setiap janjimu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan tersimpan dalam lubuk hatiku. Di setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menuntun langkahku, kasihmu menopang hidupku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, janjimu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya bahwa ibadah kami mengandung janji Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami.
Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi kami yang datang dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, yang datang dengan sakit penyakit, yang datang dengan beban masalah hidup, yang datang dalam pergumulan dengan satu keyakinan, dengan satu kepercayaan bahwa apapun yang saat ini sedang kami hadapi, Tuhan kami lebih besar, Yesus kami lebih besar dari segala yang kami hadapi, dari segala pergumulan hidup kami. Kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami ini. Bangkitkan roh kami, iman kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar tentang Allah, di dalam pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami tidak salah dalam berpikir, tetapi kami memiliki pikiran Kristus dan hati Kristus ada di dalam kami. Terima kasih. Mari kita menyembah. Jangan sampai kita pulang dengan rasa kosong. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Buat kebaikan terima kasih untuk kesetiaan kami. Haleluya, kami patahkan setiap pekerjaan kuasa kegelapan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, jamah kuasai hidup kami, jamah hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah Engkau Raja segala raja. Bangkitkan roh kami, Roh Kudus. Bangkitkan keluarga GPD Immanuel ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sadar kami perlu firman-Mu. Tanpa firman-Mu, apa yang kami lihat menjadi gelap. Oleh sebab itu kami butuh firman-Mu untuk menerangi setiap langkah hidup kami. Dalam pelita firman-Mu kami hidup. Firman-Mu memberi jaminan yang pasti buat kami. Tidak ada jaminan yang mampu untuk menolong kami selain dari nama Yesus. Oleh sebab itu Engkau menolong setiap kami. Roh Kudus menolong setiap kami, supaya kami memiliki pengertian yang benar tentang firman Allah, dan kami menjadi pemenang-pemenang di dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk terima firman. Haleluya,
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Kok lemas-lemas ya hari-hari ini ya? Apa karena sudah tanggal tua, tanggal 31 ya? Jadi semangatnya mulai pudar. Biasanya kalau minggu pertama, apa kabar? Luar biasa. Weh, tapi kalau sudah tanggal 31, luar biasa. Ya, jangan ya. Hidup kita nggak dipengaruhi dengan uang, saudara. Ya, kalau hidup kita dipengaruhi dengan uang, bahaya. Ya, hidup kita dipengaruhi dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan iman kepada Yesus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita nggak akan berubah, tetap sama. Ya, kalau Tuhan tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, kita juga tetap sama karena firman-Nya. Amin. Saya rindu untuk nyanyi satu lagu ya. Saya undang Bapak Gembala. Rindu ya mau nyanyi ya, udah lama nggak nyanyi. Ya. Berapa waktu yang lalu kami sudah selesaikan doa puasa Esther 3 hari, Ibu Lili nggak jadi ikut ya karena ada tugas dan lain sebagainya, jadi saya yang pergi ya. Dan saya bersyukur kekuatan pelayanan itu ada di dalam doa dan puasa ya. Jadi kalau kita nggak banyak untuk berdoa dan puasa, kita nggak punya kekuatan. Kekuatan kita juga sebagai orang-orang percaya adalah di dalam doa dan puasa. Jadi kalau saudara gak belajar berdoa dan berpuasa, saudara pasti terus hidup di dalam kekhawatiran, di dalam kegalauan, di dalam kegelisahan. Bahkan banyak kali kita curiga dengan Tuhan. Kita ngerasa Tuhan itu gak adil buat kita. Betul gak? Oleh sebab itu kita butuh Tuhan, supaya hati kita, hidup kita, pikiran kita ya selaras dengan firman-Nya. Kita perlu tekuk lutut ini baik-baik. Amin. Ku hidup karena ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saudara bisa nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Puji Tuhan. Apa betul kita ini punya Tuhan yang besar? Firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak timbul di dalam hati, Tuhan siapkan buat kita. Tapi pada kenyataannya, kita nggak alami itu. Pada kenyataannya, kita nggak alami apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak timbul di dalam hati, nggak terjadi. Apa yang salah dari semuanya itu? Apakah Tuhan salah? Tidak. Apakah firman-Nya salah? Tidak. Mari kita kembali membuka firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Di sini ada satu tulisan, tugas Timotius. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini ada satu tulisan tentang nubuat untuk Timotius sebagai pelayan Tuhan, sebagai hambanya Tuhan. Mengapa di sini dituliskan? Supaya dia tetap memiliki, memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ya. Karena ternyata pada zaman Timotius juga sudah ada pengajaran-pengajaran sesat, ya, yang menyusup di dalam gereja Tuhan, yang menyusup di dalam pelayanan dari Timotius. Apalagi sekarang, ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang ditawarkan kepada kita, supaya kita hidup berkelimpahan, supaya kita hidup sukses, supaya kita mengalami mujizat, supaya kita mengalami kemenangan dengan cara yang gampang. Supaya kita mendapatkan berkat dengan cara yang mudah, tanpa kita harus melewati proses kehidupan. Dan banyak orang, bahkan yang dikatakan sebagai orang-orang yang percaya pun tertarik dengan hal itu. Mereka tertarik untuk mencari yang mudah, yang gampang, yang enak, tanpa memperjuangkan perjuangan yang baik dan iman yang murni di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini sedang banyak terjadi. Ada begitu banyak anak Tuhan, mereka mengaku sebagai anak Tuhan. KTP mereka adalah orang percaya, sebagai orang Kristen. Tetapi mereka masih suka dengan hal-hal yang mudah. Pergi ke dukun, pergi ke suhu, cari pendeta yang bisa punya penglihatan nubuatan seperti dukun. Tanpa apa? Tanpa memperjuangkan
perjuangan iman kehidupan mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus datang menasehatkan Timotius agar Timotius tetap berjuang. Demikian juga kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di akhir zaman ini. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang sedang terjadi, yang sedang menyusup di dalam gereja Tuhan. Luar biasa. Sehingga apa? Ini pun menjadi satu nasihat buat kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dituliskan di dalam ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Ada beberapa orang yang sudah menolak hati nurani mereka yang murni. Mereka sudah tidak memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Mereka tolak yang murni itu. Dan mereka gagal. Mengapa mereka gagal? Ada yang tahu? Mengapa kandas iman mereka? Ada yang tahu? Karena mereka tidak memiliki lagi hati nurani yang murni. Itu masalahnya. Itu problemnya. Karena tidak ada hati nurani lagi yang murni di dalam hati mereka. Sehingga kandas iman mereka. Dan firman Tuhan menuliskan di dalam ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Mereka menolak. Mereka sadar bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan. Mereka sadar bahwa hidup ini ada proses. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini proses, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak ada orang yang tidak melalui proses. Pasti itu gampang sekali jatuh, ya. Kalau buat bangku itu ada prosesnya. Kalau bangku itu dibuat instan, bangku itu akan cepat rusak. Demikian juga dengan kita yang memiliki kepercayaan, memiliki iman, bukan tiba-tiba langsung, ya. Apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini oke, jadi, ya, mudah untuk kita dapat. Orang berkata, "Hai anakku, ya, kamu akan memiliki mobil Fortuner." Ya. "Hai Ibu Ella, ya, besok Ibu Ella akan punya Fortuner." Seneng gak? Seneng. Ya. Saya aja kalau didoakan, saya lihat di kepala ibu ada rumah. Aduh, saya sudah 15 tahun di Surabaya, belum punya rumah juga, ya kan? Seneng saudara. Tetapi tujuan memperjuangkan iman yang baik dan murni ini bukan sekedar perkara-perkara jasmania. Kita perlu itu, memang kita perlu. Tetapi bukan itu tujuan kita dalam perjuangan iman kita. Perjuangan iman kita, ya, adalah kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Saya minta tolong Erik yang baca. Pas saya bisa lihat Erik karena saya pakai kacamata, ya. Roma 12 ayat yang kedua. Amin, terima kasih. Ya. Di dalam firman Tuhan dituliskan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Perjuangan iman kita itu bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita hidup di dalam dunia, ya. Namanya orang di dalam dunia, ya, kita perlu makan, perlu minum, perlu tempat tinggal. Tetapi firman Tuhan menuliskan semua itu sudah disediakan. Sebelum kita meminta, Bapa di surga sudah menyediakan semuanya itu. Amin. Jangan salah. Kalau
tujuan kita adalah kepada jabatan, kepada kekayaan, kepada kehormatan, kepada uang, saudara pasti kandas imannya. Saya pastikan kandas iman saudara. Karena tujuan hidup saudara adalah kepada yang ada di dalam dunia, menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi firman Tuhan menginginkan, Allah menghendaki supaya kita serupa dengan Kristus. Amin. Dalam perjuangan iman kita ini kita serupa dengan Kristus. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki karakter Kristus. Amin. Dan itu gak gampang saudara. Semua ada prosesnya. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya. Dan firman Tuhan menuliskan di dalam Kejadian, kecenderungan hati manusia adalah berbuat dosa. Ini masalahnya. Kecenderungan kita adalah berbuat yang salah. Nah, oleh sebab itu, untuk kita menjadi serupa, menjadi memiliki karakter Kristus, memiliki hati Kristus, kita harus memperjuangkan iman yang murni ini. Amin. Diperjuangkan dan gak mudah. Saudara, kalau puasa 3 hari, saya itu rindu loh. Keluarga GPD Immanuel ini bisa ngambil waktu untuk puasa 3 hari. Silvi sudah, ya Ibu Lili sudah, Ibu Freddy sudah. Tapi sejak Ibu Freddy bocor lambung, operasi, sudah tidak lagi. Kenapa? Yang kita perjuangkan adalah perjuangan iman yang murni. Bukan hanya minta Tuhan, saya minta punya gereja Tuhan. Saya minta tanah Tuhan. Itu bonus, cuma tambahan saudara. Itu enggak dibawa sampai ke surga. Yang kita bawa itu adalah iman yang murni ini loh. Kita menjadi serupa dengan Kristus, keselamatan dari Kristus. Tapi banyak orang kebalik. Dalam pengertian mereka, dalam pemahaman mereka hanya sampai kepada apa? Berkat secara jasmani saja. Saya sudah katakan bukan berarti kita tidak butuh, kita butuh itu semua. Tetapi itu bukan tujuan hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan menuliskan bagaimana kita bisa menang dalam perjuangan iman. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah kita harus berubah dalam pembaharuan budi. Berubah dalam cara berpikir kita. Kita harus ubah cara berpikir kita. Jangan kita terus membawa cara pemikiran yang lama kepada masa yang sekarang atau di masa yang akan datang. Itu bahaya. Beberapa orang yang pernah saya temui saudara berbicara tentang pendetanya. Dia bilang begini, itu dulu loh ya. Dia bilang, saya itu kagum ya pada satu gereja. Ya. Setiap kali pendeta ini khotbah, lucu. Saya itu bisa sampai terbahak-bahak. Sampai pokoknya setiap kali pendeta ini datang, saya pasti hadir. Di mana dia khotbah, saya pasti hadir. Di mall ini saya pasti hadir. Ya. Dan pada suatu hari pendeta ini terlibat dalam perselingkuhan. Saudara. Bah! Yang lucu hilang semua. Kembali kepada agamanya Buddha. Kenapa? Karena hanya sampai memikirkan pemikiran tentang pendeta itu lucu, ya, nyegerin, tapi nggak tahu firman Tuhannya itu nggak ngerti apa. Kalau ditanya, firmannya apa? Mbah, lucu. Cuma sampai di lucu. Banyak kali kita hanya mendengar firman Tuhan, kita hanya suka dengan yang lucu-lucu, dongeng-dongeng yang lucu-lucu. Hanya sampai kepada hal-hal yang ini loh yang bikin kita tuh kayak apa ya, kayak Sri Mulat gitu kan, lucu kan,
ya. Seperti Sri Mulat, seperti itu. Tapi tidak membentuk kita menjadi orang-orang yang memiliki pembaharuan budi. Cara berpikir yang diubahkan. Dan ketika dia kembali kepada masa lalunya, setiap kali dia melihat pendeta, semua pendeta dianggap sama saudara. Alah, moro-moro juga ntar selingkuh. Alah, sebentar lagi juga pendeta itu selingkuh. Semua pendeta sama di matanya. Kenapa? Karena mindset pikirannya sudah selingkuh. Bukan itu saja. Ada pendeta ya, ketika dilayani, ditanya, wih pendeta, wih hebat, pakaiannya bagus, rek, keren, ganteng pendeta. Cuma sampai di situ saudara. Tiba-tiba pendeta itu nipu, ya, bawa lari uang jemaat. Lalu hilanglah kepercayaan. Cuma karena cuma sampai diganteng saudara. Gak ngerti firman Tuhannya apa. Membentuk kehidupan kita, proses kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus, memiliki karakter Kristus, punya pikiran Kristus. Gak sampai di situ. Kecewa dengan Tuhan. Dia kembali kepada Tuhan. Dilihat semua pendeta sama, tukang tipu. Kenapa? Mindsetnya tidak berubah. Semua pendeta tukang tipu. Jadi ngelihat pendeta manapun, pelayan Tuhan manapun, semua tukang tipu. Bukan itu saja, banyak hal yang sedang terjadi di dalam gereja Tuhan. Bahkan ajaran-ajaran pun ya banyak kali akhirnya menyeret kehidupan kita ya, untuk kita tidak lagi memiliki hati nurani yang murni. Kenapa? Terjepit dengan masalah ekonomi, terjepit dengan masalah pekerjaan, terjepit dengan masalah keluarga, terjepit dengan masalah usaha. Dan itu yang membuat kita kandas dalam iman. Oleh sebab itu yang pertama, bagaimana kita bisa menang dalam perjuangan iman? Yang pertama adalah kita harus mengalami pembaharuan dalam cara berpikir. Amin. Kita harus rombak cara berpikir kita yang salah. Baharui pikiran kalau ada yang menurut kita ini gak betul. Firman Tuhan gak sesuai dengan firman Tuhan. Yang bisa ngubah itu siapa? Priska? Ya enggak. Priska ya ubah dengan pikirannya sendiri. Kita sendiri saudara. Kita yang harus rombak, renovasi pikiran kita. Bukan saja rumah yang direnovasi, enggak. Ya, rumah direnovasi karena dia sudah usang, ya. Memang sudah banyak yang bocor, sudah nggak layak pakai, tidak relevan lagi, tidak bagus. Tetapi pikiran kita juga harus dirombak, direnovasi. Kita tidak lagi terbelenggu dengan masa lalu, dengan mindset masa lalu. Sehingga mempengaruhi masa sekarang dan membuat langkah kita sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahaya, ya. Kalau langkah kita sama bahaya. Padahal Tuhan mau kita diperbaharui dari hari ke hari. Saya mau saudara diperbaharui. Karena saya tahu itu gak mudah. Tapi saya mau. Gak mudah. Kalau dulu saya orangnya cuek. Saya gak pusing dengan orang saudara. Yang penting lu gak ganggu gue gak ganggu lu gitu. Tapi sekarang kita harus berubah mindsetnya. Kita harus lihat orang susah, kita juga harus bantu. Ya dengan kemampuan kita. Gak usah banding-bandingkan diri kita dengan orang. Oh gue lebih banyak bantuannya. Lo mah sedikit pendeta gue. Wah, kan kalian gak tahu. Apa yang dilakukan oleh Civera, ya kan? Gak tahu kan? Atau C. Tuti, kan enggak. Setiap kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Oleh sebab itu yang terpenting adalah kita baharui mindset kita, pikiran kita, ya. Itu yang pertama, supaya perjuangan iman kita ini tidak kesandung, saudara. Karena selalu melihat dan mencari kesalahan orang lain. Itu bahaya. Mindset kita itu tidak tersandung dengan kita ngebanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gue ini lo lebih hebat dari lu, ya. Lo siapa sih? Gue lo bantuan gue lebih banyak dari lu.
Gak begitu saudara. Saudara lakukan apa yang jadi bagianmu, lakukan saja. Gak usah ngelihat kiri kanan, ngelihat orang lain. Buat apa ya? Ini Ibu Yume ini bikin apa ya? Ibu Sulasri bikin apa ya? Gak perlu saudara. Imanmu bisa tersandung dengan hal-hal yang seperti itu. Karena saudara gak 1 kali 24 jam mengawasi, kecuali saudara mata-mata, punya mata-mata ngawasi ya setiap hari apa yang dilakukan oleh Ibu Lili misalnya, ya kan. Tapi kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Nah oleh sebab itu, dalam memperjuangkan iman ini yang murni, kita harus mengalami pembaruan dalam cara berpikir. Nah, pikiran, perasaan, itu kehendak itu ada di dalam jiwa saudara. Di jiwa kita. Iblis itu gak langsung moro-moro ngambil roh kita, enggak. Lalu tubuh kita itu langsung moro-moro ngelakukan apa enggak. Semua itu dari jiwa saudara. Kalau pikiranmu baik, saudara akan lakukan yang baik. Tubuh ini ngikuti yang baik. Tapi kalau pikiran hatimu gak baik, ngikuti tubuhmu. Hal-hal yang gak baik engkau lakukan. Seperti itu. Jadi semua itu ada dalam jiwa. Pikiran itu ada di jiwa kita. Oleh sebab itu, ya, kita harus melepaskan memori-memori yang salah di dalam kehidupan kita supaya kita ini bisa terus melangkah maju. Amin. Dalam pembaharuan. Kita bisa berkreasi, berinovasi, bisa menjadi lebih baik lagi. Bukan terus terbelenggu di dalam masa lalu. Masa lalu tentang orang tua. Masa lalu tentang kehidupan yang pahit. Bukan. Tapi kita bebas dari memori-memori itu. Kita melangkah maju di dalam pembaharuan. Supaya apa? Supaya kita menang dalam perjuangan iman. Nah, di sini saya menuliskan bangsa Israel gagal masuk di tanah perjanjian, ya kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, mengapa mereka gagal? Ada yang bisa jawab? Hendra, mengapa mayoritas bangsa Israel gagal masuk di tanah perjanjian? Hah? Kok nggak kedengeran, Dra? Pola pikirnya, mentalitas pola pikirnya yang mereka memiliki problem mentalitas pola pikir. Sehingga mereka gagal masuk di tanah perjanjian. Banyak kali kita sebagai orang-orang percaya yang tadi saya sudah sebutkan awalnya, kita bilang Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan penuh dengan kemenangan, Tuhan penuh dengan mujizat. Tapi pada intinya dalam kehidupan kita secara pribadi nol kutul. Kita gak ngalami apa-apa. Kenapa? Ternyata kita sama seperti bangsa Israel. Kita punya problem mentalitas. Pola pikir masa lalu. Berapa banyak yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dari bangsa Israel. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, ya. Bagai tiang awan siang hari, tiang api di malam hari. Penyertaan Tuhan luar biasa. Ada tiang awan, tiang api. Ada makanan dari sorga turun. Laut terbelah, mereka bisa jalan, ya. Di tengah-tengah laut yang terbelah. Banyak mujizat yang terjadi. Tapi karena mereka memiliki problem mentalitas, pikiran yang salah, memori yang salah yang terus dibawa, ketika mereka menghadapi satu masalah, enak di Mesir, padahal jadi budak. Mereka teriak-teriak ke Tuhan supaya mereka mengalami pembebasan. Selalu kembali kepada Mesir, kembali kepada Mesir, kembali kepada Mesir. Akhirnya apa? Bangsa Israel gagal. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan
Jangan sampai kita gagal menerima janji Allah. Karena kita memiliki problem mentalitas, problem dari pola pikir yang salah. Oleh sebab itu kita perlu merenovasi, merombak cara pikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita gak bisa nyenengin semua orang, saudara. Saya sudah coba. Gak bisa. Kita berusaha dengan sekuat tenaga kita melakukan A, B, C, D, E, tetap di mata orang itu kita tetap ada yang salah. Betul atau betul? Gak bisa kita nyenengin semua orang, gak bisa, saudara. Dulu saya punya problem mentalitas. Kok saya sudah berbuat gini ya Tuhan? Tapi kok begini ya? Kok saya begini? Tapi lama-lama saudara saya pikir, rasanya gak bisa nyenengin semua orang. Sampai kapanpun juga orang bakal ngelihat kita ada yang salah. Satu kali kita buat salah, selama-lamanya orang ngelihat kita itu yang salah doang. Betul gak? Itu yang terjadi. Saudara bikin kebaikan 1000 kali, 1 kali saudara buat salah. Orang cuma lihat salahnya saudara yang 1. 1000 kebaikanmu tidak akan dilihat orang. Betul atau enggak? Nah, kita gak bisa saudara. Buat orang seneng itu gak bisa. Semua orang kita bikin seneng gak bisa. Tapi kita bisa nyenengin hati Tuhan. Amin. Kita bisa nyenengin hati Tuhan. Oleh sebab itu mari kita ubah pola pikir kita. Kemudian yang kedua, kembali di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua adalah untuk kita bisa menang dalam perjuangan iman, kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan. Kalau firman Tuhan menuliskan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk kita menang dalam perjuangan iman yang murni, yang kedua adalah kita harus memiliki kemampuan untuk membedakan kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Harus punya kemampuan untuk membedakan. Kalau teman kita yang ini gak baik, jangan ikuti teman kita yang gak baik. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kelakuan yang baik. Kalau teman kita menjerumuskan kita, kita sudah tahu langkahnya salah, jangan terus ikuti. Bahkan di dalam hal-hal yang kelihatan baik saja, belum tentu itu berkenan kepada Tuhan. Contohnya saudara, ya, di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya. Marta menjamu Tuhan Yesus itu baik atau enggak? Baik enggak? Kalau saudara jamu gembala, menjamu gembala, ya. Ada kakak beradik, misalnya Silvi sama Meli, ya kan? Silvi duduk dengerin firman Tuhan, lagi sharing. Meli lagi sibuk misalnya. Ini contoh ya, contoh, jangan sakit hati, cuman contoh, ya. Jangan tersinggung. Nah, baik gak menjamu? Baik. Nah, seperti Marta dan Maria, kelihatannya baik. Marta menjamu. Lalu dia melihat Maria duduk ya di bawah kaki Tuhan, sedang mendengarkan Tuhan bersabda, bercerita ya tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu dia iri ngelihat Maria. Tuhan, kenapa sih engkau gak suruh Maria itu bantu saya di dapur? Tapi Tuhan bilang apa di dalam Lukas? Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Kelihatannya baik. Saudara sibuk dengan urusan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kelihatannya baik. Tapi apakah itu sudah berkenan?
Oleh sebab itu kita butuh untuk mengambil waktu berdoa dan berpuasa. Saya selalu katakan, ambil waktu. Jangan sampai saudara itu gak punya waktu buat Tuhan. Walaupun saudara hari Minggu ke gereja itu gak cukup saudara. Saudara harus punya jam-jam doa, baca Alkitab. Ketika saudara ditanya sama orang, misalnya cerita tentang siapa ya, tentang Cornelius. Kenapa ya Cornelius begini-begini? Saudara gak bisa jawab, malu kan jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen berapa tahun, dari lahir sudah jadi orang Kristen. Waktu ditanya firman Tuhan gak ngerti. Oleh sebab itu kita harus punya waktu untuk berdoa. Punya waktu untuk baca Alkitab. Jangan kita hanya punya waktu dengan hal-hal kesibukan di luar. Kesibukan duniawi, jangan. Tapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya waktu untuk Tuhan. Jujur saudara, kalau untuk doa puasa, saya akan berusaha dengan kerinduan yang sangat. Walaupun saya bayar 1,5 juta, 2 juta, saya akan tetap pergi saudara. Walaupun gak ada uang, saya akan tetap pergi doa puasa. Karena saya tahu saya gak bisa doa puasa di rumah 3 hari. Apapun saya akan tetap doa puasa 3 hari. Cari waktu untuk doa puasa. Walau bayar mahal saudara. Saya pernah bayar 1,5 juta dengan tim doa dari ibu gembala saya di Jawa Tengah. Belum lagi ke Jakarta itu berapa duit. Gak ada duit saudara. Saya pernah ngomong ke saudara, enggak. Saya ngomongnya ke Tuhan. Kalau saya susah ngomongnya ke siapa? Ya ke Tuhan lah. Saudara juga punya kesusahan sendiri. Bayar 1,5 juta. Ongkos ke Jakarta berapa? Tuhan, saya mau doa puasa. Tatonya ada berkat. Orang lama nggak tahu bagaimana caranya. Ingat dengan kami, dengan saya, kasih berkat. Tuhan tahu kerinduan kita. Saya akan berusaha teguhkan lutut berdoa. Karena sibuk sebagai ibu rumah tangga, anak-anak masih kecil saudara. Kevin SMP tapi belum bisa berdiri sendiri, belum mandiri. Karel masih kecil, perlu orang tua. Untuk doa puasa 3 hari susah kalau di dalam rumah sendiri. Tapi kalau puasa sehari bisa. Dan saya berusaha untuk doa puasa. Nah ini harus ada di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki kemampuan untuk membedakan. Amin. Yang baik saja belum tentu baik, berkenan di hatinya Tuhan. Seperti Marta. Nah, ada satu contoh cerita di dalam 1 Raja-Raja 13 tentang abdi Allah dan nabi tua. Ya, saudara bisa buka itu di rumah. Ini abdi Allah ini datang menyampaikan satu perintah ya dari Tuhan untuk Yerobeam, ya Raja Yerobeam. Karena Raja Yerobeam ini sudah berbuat jahat, saudara. Tapi ada satu ya perintah juga untuk abdi Allah ini. Perintahnya itu apa? Tuhan memerintahkan abdi Allah untuk tidak makan roti atau minum air dan tidak boleh kembali melalui jalan yang ditempuhnya, di dalam ayat yang ke-9. Jadi ketika abdi Allah ini mendapat perintah dari Tuhan, ya, kamu jangan makan roti, jangan minum air, jangan kembali menempuh jalan yang sama. Dia sudah lakukan itu. Lalu kemudian dia sudah ketemu Yerobeam, Tuhan melakukan perkara yang ajaib, dia sudah kasih tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada Yerobeam dan mujizat terjadi, kuasa Tuhan terjadi. Tiba-tiba datang ya nabi tua. Karena anak-anaknya ini cerita, wih ini abdi Allah ini berbuat yang luar biasa. Mujizat terjadi ketika dia menyampaikan satu kabar yang baik. Wih perkara ajaib terjadi. Lalu nabi tua ini tertarik. Dia ambil pelana kudanya, dia samperin si abdi Allah ini. Dia datang ketemu sama abdi Allah. Dia ajaklah si abdi Allah ini. Ayo mampir ke rumahku. Makan dan minum di rumahku. Abdi Allah tahu bahwa Tuhan sudah melarang dia untuk makan dan minum di dalam perjalanannya. Tetapi ketika
nabi tua ini berkata, ini Tuhan yang suruh loh. Padahal Tuhan gak suruh loh. Tuhan udah bilang kok bahwa abdi Allah ini gak boleh makan dan minum. Dan nabi tua ini berbohong. Dia bilang Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh kamu untuk mampir abdi Allah ya ke rumah saya untuk makan dan minum. Dan ketika abdi Allah ini mendengar bahwa Tuhan yang suruh, dia gak punya kemampuan untuk membedakan, saudara. Dia datang, apa yang terjadi? Dia mati diterkam oleh singa. Karena dia melanggar perintah dari Tuhan. Padahal ada kata Tuhan yang suruh. Tetapi kata Tuhan yang suruh ini, itu nabi tua berbohong. Nah, oleh sebab itu, kita juga sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan harus berhati-hati dengan kata Tuhan suruh ini. Saudara, ada yang katakan Tuhan itu ngomong ke saya, saudara akan begini. Saudara harus punya kemampuan untuk bedakan. Jangan sampai saudara seperti abdi Allah ini binasa. Amin. Oleh sebab itu Timotius saja dapat nasihat. Karena apa? Pengajaran sesat menyusup di dalam gereja-gereja Tuhan. Apapun yang saat ini saudara sedang alami, saudara harus punya dua hal ini. Terus baharui pikiran saudara. Harus punya kemampuan untuk bedakan mana yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, sesuai dengan kehendak Allah. Saya percaya perjuangan imanmu akan menang. Akibatnya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Ada bonus. Mau bonus? Mau bonus? Tapi jangan kebalik ya. Cari bonusnya dulu. Tapi gak mau baharui pikiran. Gak mau punya kemampuan untuk membedakan. Gereja Tuhan perlu pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Punya kemampuan untuk membedakan. Kalau GPD Immanuel semua punya kemampuan untuk membedakan. Saya yakin 2 tahun ke depan gereja ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Kita tutup Alkitab. Kita tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Nyanyikan kembali lagu ini. Ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Glory. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
kemenangan darimu. Aku punya, haleluya, Tuhan yang besar, mengatakan bahwa kami Dia punya telah Tuhan yang berjanji besar, dan sanggup untuk menepati setiap janjinya. Haleluya. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Aku darimu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini dari awal. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Musik pengalu dengan lembut. Saudara bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jangan sampai saudara tidak bisa rasakan apa-apa ketika saudara datang beribadah. Hari ini saudara bisa berdoa pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Tuhan masih sama, saudara. Tuhan yang kita sembah itu masih sama. Masih sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tetap sama. Tapi kenapa kita tidak bisa mengalami mujizat? Kenapa kita tidak bisa mengalami kesembuhan? Kenapa kita tidak bisa mengalami kemenangan? Kenapa, saudara? Sederhana saja. Sederhana. Baharui pikiran kita sesuai dengan firman-Nya saja. Baharui pikiranmu. Ubah mentalitasmu. Jangan hidup di masa lalu. Itu tidak berlaku untuk masa sekarang ini. Tidak ada masa sekarang berlaku dengan mentalitas yang lama, dengan masa lalu dalam pemikiranmu. Ubah itu. Kalau saudara mau menang, saudara mau menang dalam perjuangan iman, ubah pikiranmu. Buang semua yang gak baik, yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Minta Roh Kudus supaya kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang berkenan kita lakukan dalam hidup ini. Jangan suka ikut-ikutan. Jangan suka ikut-ikutan.
harus punya kemampuan untuk bedakan supaya kita menang, saudara. Kita mau jadi pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ya layak serawa layak sama. Amin. Glory. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah buat keluarga kami dan memperluas dalam pekerjaan kami, daerahku, dalam usaha kami, dimanapun kami berada, kami diberkati oleh Ku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
Kami percaya kami sudah terima berkat-Mu ya Tuhan sore hari ini. Berkat kekuatan iman. Dan kami percaya Tuhan perjalanan kami akan terus maju bersama dengan Tuhan. Perjalanan kami akan terus naik bersama dengan Tuhan. Perjalanan iman kami Engkau yang meneguhkan ya Tuhan. Apapun yang saat ini kami rasakan, yang kami alami ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu setia bagi hidup kami. Kalau kami punya Tuhan yang besar, kami percaya kami anak-anak-Mu juga akan Kau buat besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami setia, dan ajar kami berserah akan setiap proses yang Tuhan izinkan harus kami lewati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat hati ini ya Tuhan selalu diubahkan ya Tuhan. Buat setiap kami ya Tuhan terus berubah oleh karena pembaharuan budi kami. Dan hanya firman-Mu ya Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan setiap kelakuan kami, setiap karakter kami ya Tuhan. Hanya firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menaruh di dalam setiap hati kami roh yang mampu membedakan mana kehendak-Mu ya Tuhan dan mana yang bukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami untuk memiliki keberanian untuk taat akan setiap kehendak-Mu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menjadikan kami umat pemenang. Kami percaya firman-Mu yang akan meneguhkan seluruh perjalanan kehidupan kami sampai kami menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan siapkan dan sediakan janjikan bagi setiap kami umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan ya Tuhan pesan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus pakai bukakan dan rahasia firman-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan kami percaya pengurapan yang baru selalu ada di atas hamba-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Akan memberikan Bapak persembahannya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman ya untuk minggu ke depan. Untuk minggu ke depan di bulan November dengan tema menjadi berkat ya, disertai dengan perjamuan kudus. Untuk hari Selasa di tanggal 2 November untuk pujian oleh Ibu Silvi. Kacamata ini. Firman oleh Bapak Ferdi, konsumsi Bapak Ferdi bertempat di Pastoria. Berikutnya untuk ibadah remaja Sabtu tanggal 6 pukul 18, pujian oleh Saudara Simon, firman oleh Kak Jimmy bertempat di Pastori.
Berikutnya untuk sekolah minggu, kami minta semua untuk yang punya keponakan, anak ataupun cucu bisa hadir ya di dalam sekolah minggu pada tanggal 7 pukul 9 pagi. Pujian oleh Kak Andrian, Kak Evan, Firman dengan Kak Frina, konsumsi Kak Arma bertempat di gereja. Untuk berikutnya di hari Minggu, ibadah umum Minggu tanggal 7, WL oleh Ibu Gembala, singer Ibu Arsi, Saudara Wempi, Asher, Ibu Yanti, Ibu Arma, operator kamera Saudara Rudi, operator LCD Saudara Andrian, dan pemain musik ada Saudari Ruth, Bapak Ferdi, Saudara Rian, dan Saudara Novi. Bagi saudara-saudara yang mau menabur untuk mendukung pekerjaan Tuhan untuk pengadaan gereja ya, bisa melalui transfer ke rekening Bapak Gembala. Demikianlah pengumuman, kami kembalikan pada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara diberkati hari ini. Nah, minggu depan untuk pelayanan meja, untuk perjamuan kudus, untuk saudara Evan dan saudara Wempi. Nanti bulan berikut digantian Pak Jemi sama Evan, Pak Wempi. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Semangat, tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Tetap kita sungguh-sungguh melayani akan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama kita akan tamatkan. Haleluya Yesus. Engkau ada. Engkau ada bersamaku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berpindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Segala puji dan syukur. Haleluya. Kami datang kepadamu ya Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat sore hari ini. Sama-sama kami sudah menikmati akan ibadah ini. Berkat Tuhan, pujian penyembahan kami lewat firman-Mu yang terus menyegarkan hidup kami. Hari-hari ini kami tetap fokus kepadamu Tuhan, supaya kami tidak terseret dengan berbagai macam hal, tantangan, ujian, dan pencobaan yang kami hadapi. Kami harus kuat, kami harus melekat, kami harus sungguh-sungguh teguh di dalam iman, supaya hidup kami, rohani kami tidak mudah tergoncangkan dengan
segala keadaan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan. Tolong Pak Jeffrey, terus kami berdoa sekian bulan ada di rumah sakit Tuhan. Tolong nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dia adalah hamba-Mu, hamba yang melayani-Mu Tuhan. Jamah dia Tuhan, terus Engkau jamah Tuhan. Biarlah Tuhan yang berikan yang terbaik kepada hamba-Mu ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang lain Tuhan. Ciklan, Tuhan tolong dia, jamah dia, jantungnya koroner Tuhan. Dalam nama Yesus. Ada jemaat-jemaat yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka. Ada yang sementara menonton live streaming, Tuhan berkati mereka. Di luar pulau Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sertai kami terus. Tambahkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Biarlah jemaat Tuhan boleh menjadi berkat, menjadi saksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong pemerintah kami supaya mereka dapat bekerja dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong pemerintah di kota Surabaya, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Sinode kami, Gereja Pantekosta di Indonesia, Engkau berkati mereka dalam kepemimpinan mereka. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat. Dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan rahmat, di dalam Yesus Kristus persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua akan menyertai kami, menjemput kita di awan-awan yang permai. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita.